Perkenalkan, kami dari kelompok 9 meiosis akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diki Putra Yusdianata. Saya Zebina Lerisa Animita. Saya Nabila Nurmasuro. Saya Salwati Laranda. Saya Verika Landulus Putra. Untuk yang pertama yaitu definisi meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan gamet atau sel kemih dengan jumlah kromosom yang setengah dari sel induk atau diploid atau haploid. Ini melibatkan 2 kali pembelahan sel, meiosis 1 dan meiosis 2, tetapi hanya 1 kali replikasi kromosom. Meiosis memastikan variasi genetik melalui rekombinasi genetik dan crossing over. Sedangkan mitosis adalah proses pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual pada beberapa organisme. Kasus yang kami dapat adalah dalam pembentukan gamet pada manusia ditemukan 1 sel yang memiliki jumlah kromosom tidak normal serta meiosis. Penjelasan kasus: dalam proses meiosis atau pembentukan sel kelamin atau gamet, kadang terjadi kesalahan pembagian kromosom. Akibatnya, 1 sel anak bisa mendapat terlalu banyak atau terlalu dikit kromosomnya. Fenomena ini disebut non-disconjunction. Yang pertama, apa perbedaan utama antara mitosis dan meiosis? Mitosis menghasilkan 2 sel anak identik dengan jumlah kromosom yang sama, 2n atau 2n. Meiosis menghasilkan 4 sel anak yang berbeda secara genetik dengan jumlah kromosom setengah, atau 2n atau 2n. Selanjutnya yaitu pada tahap mana dalam meiosis kemungkinan bisa terjadi kesalahan distribusi kromosom. Tahap yang paling berisiko menyebabkan kesalahan distribusi kromosom adalah anafase 1 dan anafase 2, karena pada tahap inilah kromosom atau kromatin berpisah menuju kutub sel. Contoh akibatnya, non-disjunction pada meiosis 1 atau 2 dapat menyebabkan kelainan seperti sindrom Down, trisomi 21, sindrom tumor, atau sindrom Klinefelter. Selanjutnya, apa dampaknya jika terjadi ketidakseimbangan jumlah kromosom pada gamet? Jadi, ketidakseimbangan jumlah kromosom pada gamet dapat menyebabkan zigot memiliki kromosom tidak normal atau aneuploidi yang berakibat pada kelainan genetik seperti Down syndrome atau bahkan keguguran spontan. Karena itu, meiosis harus berlangsung normal agar jumlah kromosom tetap seimbang. Selanjutnya yaitu apa fungsi meiosis? Fungsi utama meiosis adalah untuk memastikan reproduksi seksual dapat berlangsung dengan sukses pada organisme eukariotik. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah kromosom, pembelahan reduksi. Yang kedua yaitu menciptakan variasi genetik. Kesimpulannya yaitu kasus ditemukannya 1 sel gamet dengan jumlah kromosom tidak normal setelah meiosis mengindikasikan adanya kesalahan genetik dalam proses pembelahan sel yang dikarenakan sebagai non-disjunction atau gagal berpisah. Kesalahan ini paling mungkin terjadi selama anafase 1 atau anafase 2 meiosis, menyebabkan kromosom gagal terdistribusi secara merata menghasilkan gamet yang aneuploid. Fungsi utama meiosis untuk menghasilkan sel kelamin diploid yang sehat telah gagal dan konsekuensinya sangat serius jika gamet abnormal ini terlibat dalam pembuahan. Ia dapat menyebabkan keguguran atau menghasilkan individu dengan kelainan kromosom bawahan. Dengan demikian, kasus ini menyoroti pentingnya mekanisme genetik yang akurat dalam meiosis untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesehatan keturunan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.